Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-33 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. 2 Tawarik pasal yang ke-33 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukannya. Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada mereka panglima-panglima tentara Raja Asyur yang menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya dan berdoa kepadanya. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kemudian ia mendirikan tembok luar pada kota Daud di sebelah barat Gihon di lembah, sampai dekat pintu gerbang ikan, mengelilingi Ofel. Tembok itu dibuatnya sangat tinggi. Ia menempatkan juga panglima-panglima perang di tiap kota kubu di Yehuda. Ia menjauhkan allah-allah asing dan berhala dari rumah Tuhan. Juga segala mezbah yang didirikannya di atas gunung rumah Tuhan dan di Yerusalem, dan membuangnya keluar kota. Ia menegakkan kembali mezbah Tuhan, mempersembahkan korban keselamatan dan korban syukur di atasnya, menyerukan kepada Yehuda untuk beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Walaupun demikian, rakyat masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, tetapi hanya kepada Tuhan Allah mereka. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-33 ayat yang ke-13. Manasye berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya. Renungan hari ini berjudul Allah atas awal yang baru, ditulis oleh James Bank. Pedagang kematian telah wafat. Itulah judul berita kematian yang mungkin menyebabkan Alfred Nobel, penemu dinamit, mengubah haluan hidupnya. Namun surat kabar tersebut membuat kesalahan. Alfred masih hidup dan saudaranya Ludwig yang meninggal. Ketika Alfred menyadari bahwa ia akan dikenang oleh karena penemuannya yang berbahaya serta merenggut banyak nyawa, maka kemudian ia memutuskan untuk menyumbangkan sejumlah besar kekayaannya untuk memberikan penghargaan bagi orang-orang yang telah memberi manfaat bagi kemanusiaan. Dan kemudian penghargaan tersebut dikenal sebagai hadiah Nobel. Lebih dari 2000 tahun sebelumnya ada seorang pria yang berpengaruh yang juga mengalami perubahan hati. Namanya Manasye, seorang raja Yehuda. Ia telah memberontak terhadap Allah dan sebagai akibatnya ia ditawan ke Babel. Namun dalam keadaan yang terdesak ini ia berusaha untuk melunakkan hati Allah dan berdoa kepadanya. Dan Allah pun mengabulkan permohonan Manasye dan membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. 2 Tawarik pasal yang ke-33 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan Manasye menghabiskan sisa pemerintahannya dalam damai. Ia melayani Allah dan berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki kesalahan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Tuhan mengabulkan doa Manasye, ayat 13. Allah digerakkan oleh perendahan diri manusia. Dan ketika kita menyadari bahwa kita perlu mengubah haluan hidup kita dan berpaling kepadanya, Dia
tidak pernah menolak kita. Dia akan memberi kita anugerah yang sesungguhnya tidak layak kita terima dan memperbarui kita dengan kasih yang rela berkorban, yang telah Dia tunjukkan dengan limpah di kayu salib. Kita dapat menjalani awal yang baru bersamanya. Sahabat ODB, bagian mana dari hidup Anda yang membutuhkan perubahan? Lalu bagaimana Anda akan berpaling kepada Allah hari ini? Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah, terima kasih karena Engkau tidak akan pernah menolakku. Tolonglah aku untuk berpaling kepadamu dengan segenap hatiku dalam semua hal yang kulakukan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari mendukung pelayanan ini agar kami dapat menjangkau banyak jiwa dengan firman Tuhan yang sanggup mengubahkan hidup. Silakan scan kris yang tertera di layar untuk memberikan persembahan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Indahlah Yesus.